semuanya, balik lagi di channel Freaky Paper. Sorry banget baru muncul lagi karena sempat banyak kerjaan kemarin yang gak bisa ditinggal. BTW makasih buat yang udah stay nunggu gue upload lagi ya. Jadi kali ini gue akan bawakan alur cerita dari film horror slasher berjudul Scream. Film ini cukup lawas karena pertama kali rilis tahun 1996. Walaupun begitu, ini adalah salah satu horror slasher favorit gue. Karena franchise film Scream ini terus gue tonton sampai seri terbarunya yaitu Scream 6 yang rilis tahun 2023. Di film ini juga ada banyak artis keren pada zamannya, dari mulai Neve Campbell, Courtney Cox, bahkan Drew Barrymore. Jadi film ini sendiri menceritakan tentang sebuah teror dari serial killer bertopeng di sebuah kota bernama Woodsboro. Sydney merupakan remaja di sana yang jadi sasaran serial killer tersebut. Kira-kira bisakah Sydney selamat sekaligus mengungkap sosok di balik pembunuh bertopeng tersebut? Gak perlu nunggu lama lagi, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film dimulai ketika seorang perempuan cantik bernama Casey sedang sendirian di rumahnya dan sedang bersiap menonton film. Lalu tiba-tiba dia ditelepon oleh seseorang. Awalnya penelpon tersebut terdengar seperti orang yang salah sambung biasa, tetapi lama-kelamaan ucapannya mulai terdengar aneh. Casey yang takut berusaha untuk tidak mengangkat telepon dari seorang asing itu, tapi dia terus mengintimidasi Casey sehingga mau gak mau Casey harus tetap menjawab teleponnya. Si penelpon kemudian mulai mengancam Casey karena Casey membentaknya. Casey lantas mengatakan bahwa pacarnya akan datang untuk menolong. Tapi ternyata pacar Casey sudah lebih dulu terbunuh di halaman belakang rumah Casey. Melihat itu Casey shock dan akhirnya menuruti keinginan si penelpon yang mengajaknya bermain tebak-tebakan nama pembunuh di film horor. Setelah berhasil menjawab bagian Michael Myers dan Freddy Krueger, sayangnya Casey salah menjawab di bagian Jason Voorhees. Ketika Casey merasa kian terancam, ia pun keluar dari rumahnya lewat pintu belakang untuk mencari pertolongan. Pas sekali mobil kedua orang tuanya sudah tiba dari bekerja. Sayang sebelum Casey sempat meminta tolong, ia sudah lebih dulu ditikam oleh si penelpon yang ternyata adalah pembunuh bertopeng Ghostface. Orang tua Casey yang datang heran putrinya tidak ada di dalam rumah, sementara isi rumah kondisinya sangat berantakan. Setelah mencari dan berusaha menelpon polisi, kedua orang tua Casey pun akhirnya mendapati anaknya tewas tergantung dengan isi perutnya yang sudah terburai. Seketika ibu dan ayah Casey syok melihatnya. Lalu scene berpindah ke rumah lain. Di sana ada gadis cantik bernama Sydney yang sedang mengerjakan tugas sekolahnya. Ia kemudian dikejutkan dengan kedatangan Billy kekasihnya dari jendela kamar. Saat sedang temu kangen dengan Billy, tiba-tiba ayah Sydney masuk. Billy pun bersembunyi selama Sydney bicara dengan ayahnya. Di sini ayah Sydney pamit pergi selama seminggu karena dia ada sebuah pekerjaan, jadi selama seminggu Sydney akan sendiri di rumahnya. Selesai bicara dengan sang ayah, Sydney menemui Billy yang ternyata mengajak Sydney untuk having sex. Meskipun berusaha menolak, namun Sydney perlahan menerima ciuman demi ciuman Billy. Akan tetapi, sebelum dimulai kegiatan tersebut, Sydney memaksa untuk tak melakukannya. Meskipun sedikit kecewa karena syaratnya tak terpenuhi, Billy tetap berusaha mengerti. Tak lama kemudian ia pamit, di mana sebelum pamit, Sydney memberikan Billy sebuah kejutan yang menarik dalam tanda petik untuk Billy, sebagai permintaan maaf atas batalnya kegiatan mereka tadi. Billy pun tersenyum sumringah dan akhirnya pergi meninggalkan Sydney. Keesokannya di sekolah, ternyata kondisi sudah ramai. Kabar mengenai terbunuhnya Casey dan sang pacar Steve membuat sekolah Woodsboro didatangi wartawan dan polisi. Sementara itu, saat istirahat, Sydney dan Billy sedang bersantai bersama tiga temannya, yaitu Stuart, Tatum, dan juga Randy. Mereka berlima membahas kejadian terbunuhnya Casey. Menurut Randy, pelakunya adalah laki-laki, karena yang biasa membunuh dengan cara sesadis itu hanyalah laki-laki. Sambil sedikit bercanda, ia juga menuduh Stuart sebagai pelakunya, sedangkan Sydney yang melihat itu merasa kurang nyaman dan akhirnya pergi. Ketika pulang, Sydney yang sendirian di rumah memutuskan untuk meminta Tatum temannya untuk menginap. Tapi Tatum meminta agar Sydney menunggunya terlebih dahulu karena ia masih ada urusan yang harus dilakukan. Sambil menunggu Tatum, ternyata Sydney malah ketiduran dan baru terbangun malam hari saat Tatum menelponnya untuk memberi kabar bahwa ia sudah dalam perjalanan menuju rumah Sydney. Setelah itu tiba-tiba telepon lain datang dari pria yang sama yang membunuh Casey di awal film. Sydney awalnya mengira itu Randy yang sedang main-main.
Sambil bicara, Sydney pun mengecek area luar rumahnya. Namun, tak ada siapapun di sana. Sydney baru panik ketika si pembunuh mengatakan akan membunuh Sydney seperti ibunya yang juga meninggal dibunuh. Sydney pun secepat mungkin masuk dan mengunci pintu depan. Akan tetapi ternyata si pembunuh justru ada di dalam dan lantas menyerang Sydney dari belakang. Untung saja Sydney bisa melawan. Ia kemudian naik ke kamarnya di lantai 2, kemudian mengganjal pintu kamarnya. Ketika Sydney sedang panik dan menelpon polisi, tiba-tiba saja Billy, pacarnya Sydney, datang dan berusaha masuk dari jendela. Melihat itu, Sydney lega dan langsung memeluk Billy. Namun Sydney melihat sebuah handphone tiba-tiba saja jatuh dari saku Billy, yang membuat ia mencurigai Billy sebagai si pembunuh. Sydney pun langsung berlari keluar dari rumahnya dan ternyata polisi sudah tiba di rumah Sydney. Billy pun langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Ketika di kantor polisi, Billy diinterogasi oleh kepala kantor polisi Woodsboro. Meskipun sudah ada barang bukti, sebuah handphone, namun polisi belum bisa membuktikan bahwa dia adalah pelakunya. Alhasil, Billy sementara hanya ditahan sebagai tersangka. Di tempat lain, Sydney yang selesai memberi kesaksian di kantor polisi didatangi oleh jurnalis bernama Gail. Namun sepertinya hubungan mereka kurang baik karena Sydney tiba-tiba saja memukul Gail. Malamnya, saat Sydney sedang menginap di rumah Tatum, ia tiba-tiba saja mendapat telepon dari pria misterius. Si pria mengatakan bahwa Sydney salah menuduh karena pelaku di balik pembunuh bertopeng bukanlah Billy. Setelah itu, ia lantas menutup teleponnya. Saat pagi datang, Dewey, kakak dari Tatum yang merupakan polisi, memberitahu Sydney bahwa Billy sudah dibebaskan karena data di handphone yang Sydney lihat semalam itu bersih. Tak ada riwayat panggilan ke telepon rumah Sydney. Lalu di sekolah, Sydney kembali bertemu dengan Gail, jurnalis yang ia temui di kantor polisi semalam. Di sini kita akhirnya tahu hubungan Sydney dan Gail buruk karena sebuah kasus. Kasus tersebut adalah kasus pembunuhan ibu Sydney yang terjadi hampir setahun lalu. Menurut Sydney, ibunya dibunuh setelah diperkosa pria bernama Cotton Weary. Namun menurut penyelidikan Gail, Cotton Weary tak bersalah. Ia bukan memperkosa ibu Sydney, melainkan berhubungan seks biasa. Dan pembunuh ibu Sydney adalah pria lain yang kemungkinan ada hubungannya dengan kasus pembunuh bertopeng yang meneror Sydney semalam. Setelah selesai bicara dengan Gail, di dalam sekolah Sydney bertemu Billy yang ternyata benar sudah dibebaskan. Sydney lantas meminta maaf sudah menuduhnya semalam, tapi Billy masih terlihat marah. Billy kemudian menyinggung kematian ibu Sydney yang justru membuat Sydney sedih dan lantas meninggalkan Billy. Sydney lalu berlari ke dalam toilet. Apesnya setelah menenangkan diri di dalam toilet, ternyata si pembunuh bertopeng Ghostface ada di dalam toilet itu juga, lalu menyerang Sydney. Beruntung Sydney masih bisa kabur. Lalu atas semua kejadian ini, pihak sekolah memutuskan memberlakukan jam malam untuk kegiatan sekolah. Tapi peraturan ini malah dilanggar Stuart, salah satu teman Billy yang juga pacar dari Tatum. Stuart di sini mengundang Sydney dan Tatum untuk datang ke sebuah pesta nanti malam di rumahnya, karena orang tuanya sedang ada urusan di luar kota. Walaupun ragu, tapi karena ada Tatum di sana, Sydney pun memutuskan ikut. Sementara di tempat lain, kepala sekolah SMA Woodsboro yang sedang sendirian di ruangannya, tiba-tiba diserang Ghostface dan akhirnya ia pun terbunuh menjadi korban Ghostface selanjutnya. Berpindah ke sebuah toko video tempat Randy bekerja, Randy yang sedang bekerja didatangi Stuart yang mengundangnya ke acara pesta nanti malam. Di sini Randy sekalian mengatakan pada Stuart bahwa dia sangat mencurigai Billy. Alasannya karena dia sudah menonton banyak film horor dan pola yang sama ia lihat pada kasus teror Ghostface ini. Billy yang mendengar itu jelas kesal dan langsung menantang Randy untuk membuktikan kecurigaannya tersebut. Namun Randy ternyata tidak ciut nyali dan mengatakan bahwa kecurigaannya akan terbukti cepat atau lambat. Singkat cerita, malam pun datang. Acara pesta di rumah Stuart sudah dimulai. Hampir semua anak SMA Woodsboro datang. Bahkan Dewey, polisi yang juga kakak dari Tatum, datang berjaga-jaga. Lalu ada Gail juga yang datang untuk mencari berita bagus. Namanya juga jurnalis kan. Sayangnya Dewey dan Gail ternyata tak diterima baik karena mereka bukan siswa SMA. Alhasil Gail dan Dewey pun pergi untuk sekedar jalan santai di sekitar rumah Stuart. Namun sebelum pergi, secara diam-diam Gail menaruh sebuah kamera untuk memantau kondisi pesta di rumah Stuart. Saat pesta sedang berlangsung, Tatum diminta Stuart untuk mengambil beberapa botol bir di garasi rumahnya.
Meski terpaksa, Tatum pun tetap melakukannya. Lalu ketika sampai garasi, ternyata Tatum bertemu Ghostface. Awalnya Tatum mengira itu Randy yang sedang bercanda. Namun saat si Ghostface mulai menyerang dengan pisau, Tatum pun panik. Dia berusaha keluar lewat lubang kecil yang biasa dipakai keluar masuk hewan peliharaan yang ada di pintu garasi. Sayangnya saat sedang berusaha, tubuhnya malah tersangkut. Melihat itu, Ghostface menyalakan hidrolik untuk membuka pintu garasi tersebut. Seketika Tatum pun tewas karena kepalanya yang terjepit pintu garasi. Pesta terus berlangsung tanpa ada yang sadar Tatum tewas di garasi. Seiring jam semakin malam, satu persatu teman Stuart pamit pulang. Menyisakan beberapa saja termasuk Randy yang sedang asik menonton film horor. Sedangkan Billy ternyata baru datang. Dia langsung menemui Sydney yang saat itu sedang mencari Tatum. Billy lantas mengajak Sydney ke kamar di lantai 2 untuk bicara masalah siang tadi di sekolah. Saat di kamar, mereka pun saling meminta maaf, yang berujung keduanya melakukan hubungan seksual. Di saat yang lain, sedang asik menonton DVD film horor di lantai bawah. Sementara itu di bawah, ketika film berlangsung, Randy mendapat telepon yang mengabarkan kematian Pak Kepala Sekolah. Teman Stuart yang tersisa pun akhirnya memutuskan pergi untuk melihat acara pemakamannya. Sedangkan Randy yang sudah sedikit mabuk memutuskan tetap di sana menyelesaikan filmnya. Di tempat lain, Dewey dan Gil yang tadi memutuskan keluar ternyata sedang asik berciuman di antara semak-semak sekitar rumah Stuart. Saat sedang menikmati suasana, Gil tiba-tiba saja melihat sebuah mobil aneh yang terparkir di tengah semak-semak, seperti seolah sedang disembunyikan. Dewey yang tahu itu mobil ayah Sydney langsung mengajak Gil kembali ke rumah Stuart karena merasa ada yang tidak beres. Kembali ke Sydney dan Billy yang baru saja selesai berhubungan seksual, mereka berdua tiba-tiba saja diserang Ghostface yang masuk ke kamar tersebut. Di sini Billy lantas tertusuk oleh pisau Ghostface ketika ia sedang berusaha menyelamatkan Sydney, sedangkan Sydney pergi kabur. Dalam upayanya kabur, Sydney sampai harus terjatuh dari atap rumah. Untung ia mendarat di sebuah bak mobil. Namun saat melihat sekitar, Sydney sangat terkejut saat ia menemukan mayat Tatum yang kepalanya terjepit di pintu garasi. Sydney pun langsung lari secepat mungkin menjauh dari rumah tersebut. Tak lama setelah itu, Sydney kemudian diselamatkan kameramen Gil yang sedang berjaga di mobil van-nya. Sydney pun masuk dan ikut memantau situasi rumah Stuart dari dalam van lewat kamera yang tadi dipasang Gil. Dari kamera terlihat bahwa Ghostface akan membunuh Randy yang tinggal seorang diri di dalam rumah tersebut. Si kameramen langsung keluar dari van itu untuk menyelamatkan Randy, tapi ia baru sadar kalau tayangan di monitor mengalami delay sekitar 30 detik. Jadi saat ia keluar untuk menyelamatkan Randy, ternyata si Ghostface sudah di depannya dan langsung menebas lehernya. Setelah kejadian itu, beberapa saat kemudian Gil dan Dewey berpencar. Di sini Dewey memutuskan mengecek isi rumah Stuart. Kemudian Gil berusaha kabur menggunakan van-nya usai melihat kameramennya tewas. Namun sayang, karena panik, Gil malah membuat van-nya terperosok ke semak-semak. Sedangkan Sydney yang kembali kabur, ia kemudian menemukan Dewey yang terluka setelah diserang oleh Ghostface. Sydney lalu kabur masuk ke dalam mobil polisi milik Dewey. Sayang, saat hendak kabur, ternyata kunci mobilnya dipegang si Ghostface itu. Ia lalu keluar dari mobil dan berusaha menolong Dewey. Namun di sini tiba-tiba si Ghostface menghilang. Kemudian malah muncul Stuart dan juga Randy yang entah dari mana, tapi mereka justru saling tuduh. Stuart menuduh Randy adalah Ghostface, begitu juga sebaliknya. Sydney yang bingung lalu mengambil pistol milik Dewey dan memutuskan masuk ke dalam rumah Stuart lalu mengunci pintunya. Di dalam rumah, ternyata Billy masih selamat. Ia lalu meminta pistol di tangan Sydney untuk membantunya. Saat pintu dibuka, Randy memaksa masuk. Akan tetapi, saat Randy berusaha menuduh Stuart, Billy malah menembaknya. Di sini akhirnya diketahui, orang di balik kostum Ghostface itu adalah Billy dan juga Stuart yang saling bekerja sama. Billy pun mengaku bahwa dialah yang membunuh ibu Sydney dan membuat seolah ia dibunuh pria bernama Cotton Weary. Alasan Billy membunuh ibu Sydney adalah karena ibu Sydney berselingkuh dengan ayahnya yang membuat hubungan kedua orang tua Billy akhirnya bercerai. Jadi Billy memutuskan balas dendam bersama bantuan Stuart. Namun karena mereka ketagihan membunuh, Billy dan Stuart pun kini menjadi psikopat. Tak lama kemudian, Stuart mengeluarkan ayah Sydney yang selama ini ternyata mereka sekap.
Billy dan Stuart menyekap ayah Sydney dan menggunakan handphonenya untuk meneror Sydney. Inilah yang membuat Billy bisa lolos saat handphonenya jadi barang bukti. Polisi tidak menemukan riwayat panggilan di handphone Billy karena dalam aksinya ia menggunakan handphone ayah Sydney. Billy dan Stuart pun memiliki ide gila lain. Mereka berencana saling melukai agar setelah selesai membunuh Sydney, yang tertuduh justru adalah ayah Sydney. Alhasil Stuart dan Billy pun saling tikam yang membuat mereka makin kelihatan seperti psikopat. Singkat cerita, setelah cukup saling melukai, Billy meminta Stuart mengambil pistol yang tadi ia ambil dari Sydney. Namun ternyata pistol yang tadi ditaruh di meja tiba-tiba menghilang, dan ternyata pistol tersebut diambil oleh Gale yang ternyata masih selamat. Sebelum Gale menembak Stuart, Billy langsung menyerang sampai membuatnya pingsan. Sebelum sempat membunuh Gale, Billy dan Stuart hilang fokus saat ternyata Sydney dan ayahnya berhasil kabur. Saat sedang mencari Sydney, Billy dan Stuart mendapat sebuah panggilan telepon yang ternyata dari Sydney. Di sini dia membalikkan kondisi seolah kini gantian Billy dan Stuart yang mendapat teror. Sydney berhasil membuat Billy dan Stuart panik. Setelah beberapa saat mencari, Billy gagal dan justru ia malah diserang Sydney yang memakai topeng ghost face. Lalu menusuk dadanya menggunakan ujung payung. Saat Billy sekarat, Stuart datang berusaha membantu Billy, tetapi Sydney bisa melumpuhkannya dengan menghantamnya menggunakan vas bunga. Sydney pun kemudian berusaha memastikan Billy telah tewas, tapi ia justru dikagetkan dengan Randy yang ternyata masih hidup. Ketika sedang berbicara dengan Randy, tiba-tiba Billy yang ternyata masih hidup menyerang Randy dan Sydney, lalu ia langsung mencekiknya. Saat Sydney hampir tewas, Gale datang dan langsung menembak Billy tepat di dadanya. Sydney langsung berlari ke arah Gale dan meminta pistol tersebut. Setelah membantu Randy bangun, Sydney pun hendak memastikan Billy sudah tewas. Karena kita tahu ya, di film horor mainstream biasanya karakter utama lupa mastiin si psikopat benar-benar mati. Singkat cerita, ternyata Billy masih sadar dan hendak menyerang. Namun Sydney langsung menembaknya tepat di kepala, sampai Billy akhirnya benar-benar tewas. Setelah semua selesai, Sydney pun membantu membebaskan ayahnya. Sydney, ayahnya, Gale, Randy, dan Dewey pun selamat dari kejadian mengerikan malam itu, dan film pun selesai. Sekian alur cerita dari film Scream. Menurut gue pribadi, Scream adalah film slasher horor yang spesial karena sukses breaking the wall dan bikin mereka beda dari film horor lain di zamannya. Itulah yang bikin gue suka sama franchise film ini. Buat Scream pertama sendiri, gue kasih nilai 7,5/10 karena seru dan ngasih lihat formula horor remaja yang lumayan segar di zamannya. Oh ya, gue bakal lanjutin seri Scream ini sampai Scream 6 yang paling baru, jadi jangan lupa stay tune di akun ini ya. Oke, segitu aja buat video kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like dan share video ini serta subscribe supaya kalian gak ketinggalan video baru. Gue juga bakal adain giveaway kalau channel ini udah nyentuh 10.000 subscriber. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.